Baik, bertemu lagi pada kelas virtual ilmu reproduksi ternak. Eh, Pada pertemuan materi yang kedua ini, kita akan membahas tentang endokrin fisiologi. Jadi tentang bagaimana pengontrolan mekanisme sekresi hormonal dan hubungan antara organ-organ yang saling mendukung. Nah, seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama, gambar ini pada sebelah kanan ini pada ternak ini adalah gambaran kelenjar-kelenjar di mana hormon itu diproduksi. Kalau dilihat dari depan, ini ada hipotalamus dan hipofisa. Di sini ada kelenjar pineal ya. Hipotalamus dan hipofisa di bagian paling depan ini tempatnya ada di otak. Kemudian ada adrenal cortex, ini ada di seputaran wilayah dari kidney atau dari uh, ginjal. Kemudian ada ovari. Kemudian setelah ovari ada yang namanya uterus, tempat berkembangnya embrio, dan ada yang disebut dengan yang namanya plasenta. Ini kalau pada betina. Nah, sementara pada jantan ovari ini diganti menjadi testis. Ya, ini kalau pada jantan disebut dengan yang namanya testis. Fungsinya sama, ovari dan testis itu menghasilkan sel gamet dan juga menghasilkan hormon. Akan tetapi kalau pada betina, mekanisme hormonalnya lebih kompleks karena betina harus bunting. Jadi mekanisme kebuntingan ini ada hormonal yang harus dijaga dengan keberadaan plasenta dan keberadaan si fetus itu sendiri. Selain itu, setelah kebuntingan ada mekanisme untuk menghasilkan susu dalam rangka menjaga pertumbuhan anak setelah dilahirkan. Ini pada betina. Tapi kalau pada jantan hanya testis yang menghasilkan testosteron, kemudian cukup jantan selesai dalam proses kopulasi. Nah, khusus pada bagian ini, hipotalamus dan hipofisa, ini kita sebut sebagai master gland yang mengatur seluruh mekanisme hormonal. Letaknya di mana? Letaknya ada di otak. Otak itu ada beberapa bagian, kalau bisa saya sampaikan di sini, ini adalah otak besar ya. Otak besar, cerebrum, terus kemudian ini otak kecil, cerebellum, terus kemudian di mana letaknya dari hipotalamus, dia letaknya ada di sini di bawah ventrikel ketiga, 1, 2, 3 ada di sini, ini letaknya. Kemudian hipofisa di mana? Hipofisa ada di bawahnya hipotalamus. Nah, di sini otak ini di sini ke belakang dia nyambung ke medula oblongata. Kemudian ada bagian contoh optik kiasma ini yang berhubungan langsung dengan mata. Jadi sensor-sensor yang didapatkan dari cahaya dan seterusnya ini diterima oleh optik kiasma. Jadi disinilah posisi hipotalamus dan hipofisa. Nah, karena master gland-nya dua-duanya adalah hipotalamus dan hipofisa, maka di sini saya akan memberikan pembahasan terhadap dua gland tersebut. Nah, saya akan mulai dari yang namanya hipofisa atau kelenjar pituitari. Nah, kelenjar ini tempatnya berada di bawah hipofisa ya. Ini ada di sini. Jadi ada dua bagian. Bagian pertama adalah adenohipofisa. Bagian yang selanjutnya adalah neurohipofisa atau kalau ada orang menyebut juga yang disebut dengan namanya anterior dan posterior. Nah, kelenjar pituitari ini kecil, jadi diameternya kurang lebih 1 cm. Kemudian ada yang namanya sella tunica atau bagian bony cavity, itu artinya tulang semacam rongga yang berada di dasar otak. Terus kemudian terhubung dengan hipotalamus itu dengan organ atau dengan sesuatu yang namanya adalah pituitary stalk atau bisa disebut juga dengan namanya hipofasial infundibulum. Nah, jadi di sini ini yang menghubungkan antara hipotalamus dengan hipofisa. Nah, hipofisa dibagi menjadi dua, anterior atau posterior. Besarnya seberapa?
bagian anterior itu sekitar 2/3, sementara bagian posterior besarnya adalah 1/3. Nah, kalau tadi adalah bagian tentang eh, hipofisa, nah ini sekarang kita bahas pada bagian anterior, pituitary anterior ataupun disebut juga dengan adenohipofisa. Jadi kalau pituitary anterior ini kan besarnya kurang lebih 2/3 bagian. Nah, disebut juga dengan master gland. Terdapat dua bagian pada dewasa, namanya adalah pars distal, yang kedua adalah pars tuberalis. Nah, kemudian fungsinya apa di situ? Nanti kita sampaikan selanjutnya di adenoprovisa, dia akan mensekresikan hormon-hormon yang sifatnya langsung menjadi ke target organ. Kemudian bagian yang kedua adalah neurohipofisa atau disebut dengan hipofisa posterior. Nah, ini bagian neural part atau lebih banyak ke sel-sel saraf. Kemudian dia berada juga di bawah hipotalamus. Kemudian memiliki kontak dengan infundibulum dan adenohipofisa. Terdiri dari pars nervosa atau disebut juga dengan posterior pituitary. Jadi kalau di bagian anterior tadi itu ada pars distal dan pars tuberalis, sementara kalau di posterior itu ada yang namanya pars nervosa. Kemudian bagaimana hubungannya antara hipotalamus dengan hipofisa? Tadi sebut yang saya sampaikan antara hipotalamus bagian atas ini, ya ini hipotalamus dan hipofisa ini dihubungkan melalui yang namanya hipofisial stalk. Bagian inilah yang menghubungkan antara hipotalamus dengan hipofisa. Nah, bagaimana hipotalamus mengontrol sekresi pada hipofisa? Jadi almost all secretions by pituitary, jadi hampir semua sekresi pituitary itu dikontrol oleh yang namanya hipotalamus melalui dua mekanisme. Pertama adalah mekanisme hormonal, yang kedua adalah mekanisme saraf atau sinyal. Nah, kalau mekanisme hormonal di sini hipotalamus akan mengeluarkan yang namanya RH, releasing hormone. Jadi kalau nanti hipofisa diminta mengeluarkan FSH, berarti si hipotalamus dia akan mengeluarkan RH apa? RH yang khusus untuk FSH atau bisa disebut dengan namanya RH FSH. Nah, ini pada bagaimana pengeluaran secara hormonal. Tetapi kalau secara nervus itu biasanya pada anterior itu sifatnya nanti dari hipofisa langsung dikeluarkan masuk ke neurohipofisa dan langsung ke target organ. Nah, kemudian ini adalah bagaimana hipotalamus mengontrol hipofisa melalui apa? Melalui saluran-saluran darah ya. Contohnya di sini hipotalamus ini menerima sensor dari optik kiasma atau dari sensor terkait dengan namanya optik. Nah, dari optik ini kemudian dia akan memberikan rangsang itu diterjemahkan di otak. Kemudian dari sini akan dikeluarkan atau diskresikan yang namanya hormon releasing atau releasing hormon masuk ke dalam pituitary. Nah, ini dari superior hypophysa artery akan ada capillary network, terus kemudian ada hypophyseal portal vessel, masuk ke second capillary network, kemudian masuk ke yang namanya aliran darah di sini. Nah, kemudian apa saja yang dikontrol oleh hipotalamus yang disekresikan masuk ke hipofisa anterior? Di sini ada contoh adalah hormonnya ada TRH, ada CRH, corticotropin releasing hormone, kemudian ada growth hormone di sini, kemudian ada growth hormone dan somatostatin, kemudian ini yang khusus untuk reproduksi di sini adalah
gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Ini fungsinya apa di sini? Fungsinya adalah untuk mengekskresikan LH dan FSH. Nanti akan saya berikan short review tentang bagaimana mekanisme LH dan FSH pada ternak jantan maupun pada ternak betina. Kemudian ada yang namanya prolaktin releasing hormone, ada juga yang namanya dopamin. Ini adalah anti dari prolaktin. Nah, kemudian hipotalamus hormon itu apa saja? Kalau dapat saya sampaikan di sini adalah dari beberapa ini yang masuk ke pituitary anterior ya. Ini ada GnRH terutama yang terkait dengan proses reproduksi. Jadi GnRH ini tinggal gonadotropin releasing hormonnya yang apa? Kalau yang disekresikan yang diminta adalah FSH, maka GnRH di sini adalah GnRH untuk FSH. Kalau untuk LH berarti di sini juga adalah LH untuk GnRH. Selain itu juga ada growth hormone, prolaktin dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kenapa growth hormone dan prolaktin segala macam ini diperlukan? Ternyata di sini diperlukan untuk yang namanya proses pertumbuhan. Ingat, seekor ternak itu mampu untuk masuk ke siklus reproduksi, terutama betina, setelah salah satunya, baik jantan maupun betina, itu setelah mengalami masa pubertas. Dan pubertas itu harus dicapai pada umur tertentu, pada bobot badan tertentu, pada ukuran tubuh tertentu. Nah, siapa yang berperan di situ? Contohnya di sini adalah growth hormone. Nah, kemudian bagaimana hipotalamus mengontrol untuk yang kalau tadi yang adeno, sekarang yang posterior. Kalau yang posterior itu melalui yang namanya produksi atau kontrol secara nervous atau secara saraf. Jadi mekanismenya adalah kontrolnya langsung. Contohnya kalau di hipotalamus dia mensekresikan oksitosin, maka ketika masuk ke posterior, posterior ini juga langsung akan mensekresikan yang namanya oksitosin. Jadi hubungannya sifatnya langsung. Tetapi kalau tadi di anterior, itu hubungannya bersifat kode. Jadi hipotalamus memberikan kode ke anterior kemudian menerjemahkan sesuai kode itu. Jadi kalau kodenya FSH di hipotalamus, maka anteriornya akan mensekresikan FSH. Tetapi kalau di posterior tidak ada kode, hubungannya sifatnya langsung. Hipotalamus memproduksi oksitosin, maka yang akan disalurkan adalah oksitosin di bagian posterior. Nah, jadi di sini posterior pituitary gland itu menyimpan dan merilis hormon yang diskresikan oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus ternyata mensekresikan hormon juga dan langsung diskresikan oleh posterior. Kemudian bagaimana mengontrol sekresi hipotalamus? Itu melalui mekanisme pertama adalah sinyal dari luar ya, baik kesakitan, depresi, stres, kemudian kesukaan, smell, atau mungkin kalau pada reproduksi itu ada yang namanya feromon ya. Terus kemudian ada kontrol feedback melalui konsentrasi hormon. Ini ada konsentrasi hormon untuk negatif feedback maupun positif feedback. Jadi kalau konsentrasinya banyak, dia di sensornya kemudian memerintahkan untuk mengurangi. Nah, itu adalah mekanisme feedback negatif. Tetapi kalau kontrol sensornya itu banyak, terus kemudian mengakibatkan hormon yang lain itu menjadi dapat tersekresikan, maka itu adalah sekresi mekanisme sifatnya positif feedbacknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah stimulasi kimia, terutama sensor yang didapatkan dari nutrisi di dalam tubuh, ya, elektrolit, kemudian air dan sebagainya. Ini adalah bagaimana si hipotalamus mendapatkan informasi untuk kemudian dia diterjemahkan memberikan perintah ke hipofisa baik anterior maupun posterior. Nah, kemudian fungsi hipotalamus secara umum apa? Fungsinya adalah sebagai berikut: mengontrol suhu tubuh, ya, kemudian mengontrol sistem kardiovaskuler, peredaran darah, kemudian mengontrol food intake,
atau body weight ya, ini untuk hipotalamus. Ingat tadi di hipotalamus fungsinya juga menghasilkan salah satunya adalah growth hormone. Kemudian mengontrol thirst and water balance, artinya mengontrol cairan. Kemudian ini berpengaruh terhadap sleep atau wakefulness, artinya berpengaruh terhadap tidur dan bangunnya ya. Kemudian berperan juga dalam reaksi emosional, berperan juga dalam stres dan mengontrol sekresi ovarium during ovarian cycle. Nah, di sini adalah perannya pada bidang reproduksi. Kemudian ini juga mengontrol sekresi dari testis. Jadi hormon-hormon yang terkait dengan proses reproduksi. Jadi kalau 1 sampai ini mungkin tidak berkaitan terhadap reproduksi secara langsung, tetapi pada nomor 8 dan 9 ini sangat terkait dengan yang namanya proses reproduksi. Nah, kemudian hormon-hormon yang ada di bagian anterior, contohnya apa di sini? Yang dapat saya sampaikan nanti bisa dibaca sendiri adalah growth hormone. Targetnya di mana? Di seluruh tisu jaringan. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah untuk sintesis protein dan sebagainya. Kemudian ada thyroid hormone, itu bagian dari tiroid. Jadi ini terkait dengan hormon pertumbuhan. Kemudian adenocorticotropic hormone, ACTH, adrenal cortex, ini glucocorticoid. Kemudian hormon FSH, ini targetnya kemana? Ke gonad. Untuk apa? Untuk produksi gamet dan estrogen ya, nanti untuk kelakuan kelamin betina. Contohnya, kemudian di luteinizing hormone LH, ini di gonad untuk seks hormon, ovulasi dan seterusnya. Kalau pada jantan ini untuk produksi yang namanya testosteron. Jadi kalau pada jantan atau betina dia bisa bersiklus. Ini adalah dua hormon ini yang saling bertanggung jawab. Kemudian ada prolaktin, ini kaitannya dengan mammary gland, dia untuk produksi susu, kemudian meregulasi sistem reproduksi. Nah, bagaimana mekanismenya seperti ini ya, dari hormon-hormon tadi, contohnya ini saya ambil khusus yang bagian hormon gonad saja, hormon untuk reproduksi, jadi FSH-LH masuk ke gonad, dia akan meningkatkan sekresi produksi estrogen atau progesteron, testosteron, gamet, ovulasi, dan sebagainya. Nah, tetapi proses ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya tidak bisa berdiri sendiri. Reproduksi itu harus disokong atau didukung oleh perkembangan organ yang lain atau hormon yang lain untuk dia dapat berfungsi secara normal. Nah, di sini bagaimana mekanisme kontrol pada hipofisa anterior? Biasanya dikontrol oleh dua mekanisme ya, mekanisme baik itu feedback positif maupun feedback negatif ya. Jadi kalau feedback negatif itu ada dua contoh, dua cara. Contoh adalah target hormon dapat langsung atau dapat langsung disensor oleh hipotalamus, kemudian menghibit atau mengurangi sekresi dari hormon tersebut. Nah, terus kemudian yang kedua adalah target hormon dapat berperan atau merangsang dari anterior pituitary, kemudian menghambat respon dari releasing hormon. Jadi kalau hipotalamus itu releasing hormonnya dihambat, maka sekresi hormon yang dihasilkan oleh anterior pituitary maka juga akan terhambat. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau ini ada mekanisme negatif itu bisa langsung ke hipotalamus, tapi mekanisme negatif juga tidak langsung ke hipotalamus, tapi juga bisa langsung ke hipofisa anterior. Nah, di sini seks hormon dia akan menginhibit sekresi GnRH. Kalau ini sekresinya dibatasi, maka sekresi dari pituitari ini juga akan mengalami penurunan. Tetapi di satu sisi juga kalau hormon itu bergeraknya adalah menghambat mekanisme respon terhadap GnRH, maka di sini yang diblok adalah di bagian hipofisa anterior.
Baik, saya kira demikian bagian ini. Sampai ketemu lagi pada materi di kelas virtual selanjutnya. Terima kasih.